Shalom, luar biasa kita bisa bertemu di tempat ini, saudara-saudara saya yang luar biasa, yang hebat ya. Jadi ini adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan, ada amin? Karena dimanapun kita berada bukan melihat jumlahnya ya, tetapi hati yang mencari Tuhan maka Tuhan hadir. Dan itu adalah perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku tidak berkenan kepada orang yang tinggi, yang besar, tetapi aku berkenan kepada kawanan kecil. Dan ini adalah kawanan kecil. Dan ada banyak rahasia Tuhan dinyatakan itu justru kepada kawanan kecil. Ada amin? Dan firman Tuhan yang akan kita bahas sekarang ini adalah covenant relationship. Ya. Adalah hubungan yang ada di dalam perjanjian Tuhan. Ada amin? Next. Tema kita di dalam bulan ini sesuai dengan gembala kita yang nyatakan di GBR 18 adalah tema mengenai perkawinan. Minggu lalu kita belajar tentang apakah pasanganku sepadan. Kemudian yang sekarang adalah covenant relationship atau hubungan yang di dalam perjanjian Tuhan. Pernikahan yang dipersatukan oleh Allah kudus, mulia dan menjadi satu. Apa bedanya? Ya, kita arisan. Kita arisan, kemudian kita ada perkumpulan main bola, main futsal, badminton dan sebagainya dengan pernikahan. Sama-sama ini adalah perkumpulan banyak orang. Tetapi ada yang membedakan. Yang membedakan adalah next, bahwa covenant relationship di dalam keluarga itu adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Ada amin? Jadi Tuhan pada saat menciptakan Adam, dia melihat Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya bahwa berkeluarga ini inisiatifnya berasal dari mana? Dari Tuhan. Berkeluarga inisiatifnya dari Tuhan. Jadi tolong pikirkan bahwa berkeluarga itu bukan keinginan manusia. Memang kita cari jodoh ya. Tetapi jodoh pun juga pasti digerakkan oleh Tuhan supaya kita bertemu dengan kita. Jadi Tuhan menciptakan ya pasangan laki-laki dan perempuan itu karena Tuhan yang menghendaki. Makanya berikutnya setelah Tuhan menjadikan laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan. Dan berikutnya firman Tuhan katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kita melihat ini perjanjian Tuhan di kitab Kejadian pada masa dunia diciptakan. Luar biasa sekali. Bahwa pada saat itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada sekarang Joni dan Jono menikah, itu bukan dari Tuhan. Sekalipun diberkati di gereja yang mana saya nggak tahu ya. Tetapi bukan dari Tuhan. Itu buatan manusia. Tolong pahami. Jadi jangan kita melawan Tuhan. Ya, karena hidup kita itu pendek. Hidup kita itu pendek. Kalau kita mati nanti ketemu siapa? Nggak ketemu Tuhan. Karena kita melawan Tuhan. Perjanjian dimulai dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia dipersatukan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau tahu perjanjian lebih dahsyat lagi, dinyatakan di dalam Maleakhi. Coba dibuka, next. Ya. Perjanjian Tuhan dengan manusia di dalam Maleakhi itu luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri mudamu ya. Bukan istri muda. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Jadi ketika kita diberkati pada masa muda kita. Kemudian kita terus mengarungi bahtera setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun seperti saya sekarang ini. Itu perjanjiannya tetap saya dengan istri saya. Bukan yang lain. Jadi kalau ada orang lain unyuk-unyuk datang ya tiba-tiba cinta sama saya, ya nggak bisa, orang perjanjian tetap sama istri ketika diberkati di gereja. Jadi luar biasa sekali. Tuhan yang membuat perjanjian dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian firman Tuhan berikutnya, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Kemudian apa? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yaitu apa? Keturunan ilahi. Jadi ini yang membedakan antara keluarga yang non-Kristen dan keluarga Kristen. Keluarga-keluarga Kristen ya, ada bocil-bocil di sini, ada di sebelah sana itu. Ingat ya, semuanya itu adalah keturunan ilahi. Ada amin?
Jadi kalau keluar di sini ada orang-orang tua beribadah, kemudian ada anak-anak yang diwadahi untuk beribadah, kita sedang mempersiapkan keturunan ilahi untuk masuk ke dalam pelayanan yang lebih besar lagi. Jadi tolong pahami, keluarga orang Kristen itu tidak sia-sia, tidak sembarangan. Nanti kita akan belajar. Ya, bahwa kita nggak boleh sembarangan karena keluarga kita itu dari awal sudah diteguhkan oleh Tuhan, perjanjian yang Tuhan buat sendiri, dan kemudian ketika kita mempunyai keturunan, itu pun adalah keturunan ilahi, bukan keturunan kita, men. Anak-anak kita itu sebenarnya bukan anak kita, tapi Tuhan yang memberikan melalui keluarga kita. Sehingga Tuhan mempunyai rancangan yang besar terhadap anak-anak kecil ini. Saya bersuka cita ketika memahami firman Tuhan ini. Kemudian, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Selalu diulang-ulang seperti itu. Karena perjanjiannya adalah sekali seumur hidup. Tidak 2, 3 kali, 4 kali. Kalau yang lain ada, tapi Tuhan tidak. Ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan semesta, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Jadi dimulai dari Tuhan mempunyai rencana atas suami, laki-laki, mempersatukan istri, perempuan. Artinya apa? Ini ada triangle, ada segitiga antara manusia di dalam rumah tangga dan Tuhan. Ingat ya, kalau Tuhan campur tangan di dalam rumah tangga, ya kita tidak bisa bermain-main di dalam rumah tangga itu. Panggil Tuhan dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan, Tuhan itu tidak pernah curang. Kalau dia membuat perjanjian, pasti dia akan menggenapi. Ada amin. Sehingga apapun masalah di dalam rumah tangga, orang yang bikin Tuhan kok serahkan lagi dong sama Tuhan. Suami istri gandeng tangan berdoa, Tuhan ini ada masalah ya, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kembalikan kepada Tuhan, maka dia juga yang akan campur tangan. Sebetulnya rumah tangga orang Kristen itu luar biasa. Tidak dibangun atas kepala suami dan istri, tetapi dibangun atas perjanjian surgawi. Dahsyat. Dan ketika suami dan istri ya masuk di dalam hubungan ilahi dengan Tuhan, maka keturunannya juga keturunan ilahi. Kenapa ada orang yang berkata anaknya itu brengsek kayak anak setan? Ya memang orang tuanya setan ya. Makanya anak setan ya. Ya. Paham ya? Anak setan pasti orang tuanya setan, iblis, jin ya, segala macam udah. Tetapi anaknya Tuhan, kita anak-anak Tuhan, barang siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, diberi kuasa sebagai anak Allah kita. Anak kita belum mengaku, tapi kita sudah mengaku di baptis Islam. Dengan pengakuan kita, kita menjadi anak Allah. Nah ketika kita punya keturunan, keturunan itu pun juga anak Allah. Jadi yang sekali-kali mulut kita ngomong anak setan, ya itu biarkan mereka ya. Di film-film itu ada. Ya. Jadi luar biasa bahwa kita menghasilkan keturunan ilahi karena kita adalah sebetulnya anak Tuhan lebih dahulu. Ada amin? Next. Jadi perjanjian Maleakhi 2 ayat 14 dan sampai 16 itu ada 3 hal. Bahwa di dalam pernikahan yang sudah diberkati Tuhan nomor 1 tidak ada perceraian. Apapun yang terjadi, kalau itu diserahkan sama Tuhan tidak akan ada perceraian. Lah itu yang artis itu orang Kristen kenapa sudah nikah lama cerai? Ya. Kalau kayak gitu artinya apa? Dia tidak meletakkan perkawinannya di hadapan Tuhan. Perkawinan dia bukan perjanjian antara manusia dan Tuhan. Sekalipun dia nikah di gereja, sekalipun dia orang Kristen. Jadi tolong pahami. Karena sekarang gereja juga banyak kok ya, gereja apa saja ada. Gereja yang ngawinin cowok-cowok, cewek-cewek ada juga dimanapun ya. Ini kan Kristen dan non-Kristen juga ada, mau pilih gereja mana aja. Tetapi yang benar-benar di dalam Tuhan ya, itu ya yang berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya ya, gereja ini sekalipun di tempat yang agak pojok ya, tetapi dibangun atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sama di seluruh dunia, nggak ada bedanya. Ya. Makanya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ya saya pikir orang berpikir itu gampang itu Pak Abraham khotbahnya. Tuhan ngomong enggak, persiapkan dengan baik. Saya serius tuh. Saya kirim tadi malam ke Pak Abraham pagi-pagi. Ya jam berapa? Jam 2.
Karena memang harus dipersiapkan dengan serius karena ini anak Tuhan di tempat ini. Ya, Tuhannya sama, nggak beda. Ketika Tuhan datang, kuasanya akan menjamah kita. Bahkan kita akan dipakai Tuhan dimanapun berada. Ada amin? Yang kedua, tidak ada kekerasan. Ya, kalau zaman dulu ya bapak saya mukulin mama saya ya, karena militer. Tapi sekarang tidak ada pukul-pukulan, hanya apa? Kata-kata yang saling menyakiti. Tolong jangan ada gitu juga. Karena dia pasangan kita, diri kita sendiri. Masa kita mukulin diri sendiri ya? Jewerin diri ya, jangan dong ya. Diri kita yang harus dirawat dengan baik. Kalau saya ada konseling dengan anak-anak muda, selalu saya katakan ya, hai laki-laki, kasihi istrimu, yang sayang sama istrimu, udah itu aja. Tapi kan dia cerewet gini-gini, udah diam, kasih aja udah. Ketika kamu mengasihi istrimu, maka dia akan menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Coba kalau mama itu diem, di rumah diem, rumahnya langsung sepi, rumahnya langsung redup. Tapi kalau rumah cerewet, wah mulai bersemangat lagi, semua orang bekerja bersemangat ya. Karena memang itulah takdir, Tuhan berikan wanita dengan kemampuan berbicara yang banyak, laki-laki kemampuan bekerja. Jadi saling melengkapi, itulah janji Tuhan kepada keluarga. Kemudian yang ketiga, tidak ada pengkhianatan. Survei ya, di seluruh dunia dikatakan di dalam 100% pernikahan Kristen itu ada 10% yang bahagia. Dari pernikahan Kristen hanya 10% yang bahagia. Yang 80% seperti api dalam sekam. Tapi enggak cerai, tapi yang 10% cerai. Pernikahan Kristen ya. Kalau non Kristen lebih banyak lagi yang cerai, lebih banyak lagi. Dia enggak cocok dikit mereka udah kabur dan sebagainya ya. Bahkan ada yang baru mau menikah ya, kemudian malam-malam kabur. Saya lihat berita lucu, sekarang ini mau nggak mau kita pasti baca berita kan, kita buka Gmap, Google atau apa, itu berita itu muncul dan berulang-ulang, akhirnya saya lihat apaan sih ini. Dia baru menikah kabur. Ya kalau non Kristen suka-suka dia ya, tapi kalau Kristen sebelum menikah ada pengembalaan pranikah, sudah didoakan keluarga laki dan perempuan ketemu ya. Itu membuat pernikahan lebih langgeng daripada yang acak adut, yang suka-suka dia ya. Kabur gitu ya. Tetapi 80% ini pun ini adalah keluarga. Jadi tugas kita ya, semua jemaat, keluarga-keluarga tolong datang ke gereja, udah itu aja. Ya. Ketika kita ada di gereja ini, kita akan bertumbuh setahap demi setahap. Pasti udah, karena firman Tuhan itu berkuasa. Kalau berantem di rumah, diem aja, udah ayo ke gereja aja. Datang ke sini, kita memuji Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Banyak hal tidak perlu selesai dengan kata-kata. Ya, tetapi Tuhan menjamah selesai kok. Pernikahan itu bukan benar dan salah, tetapi hubungan hati kalau udah selesai, udahlah, nggak ada masalah. So easy, bagi saya pernikahan itu so easy karena saya melewati 30 tahun pernikahan, 4 tahun pacaran, berarti 34 tahun dong. Ya. Dan saya melewati bersama dengan Tuhan itu indah sekali, ya masalah pasti ada. Orang kan tanya ya, Pak Pendeta gimana, masalahnya apa? Ada pasti. Pernah berantem? Nggak pernah. Karena masalah selesai dengan gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, di sini adalah nanti menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak akan turun, ada amin? Kalau menjadi kepala, itu apa yang terjadi? Masalah bikin besar atau masalah bikin kecil? Kepala kok, pemimpin kok. Pemimpin itu masalah besar jadi kecil. Masa kecil jadi apa? Hilang. Kalau anak buah ya, itu berantem mulu ya, maunya berantem aja. Ya sorry kalau tentara yang kopral-kopral itu berantem maunya. Tapi jenderal duduk ngopi-ngopi, masalah selesai. Belajar seperti itu. Kita sendiri dimulai dari kita, sebesar apapun masalah, kita serahkan kepada Tuhan, jadi kecil, jadi hilang. Makanya kita menjadi pemimpin, bukan ekor. Ya. Terus naik dan tidak akan turun. Karena apa? Pola pikir yang menjadi seorang pemimpin, inilah Tuhan yang kendaki. Apapun dibawa kepada Tuhan semuanya selesai. Sebesar apapun ya nggak ada orang di dalam Tuhan kok. Tuhan kita lebih besar daripada semua masalah. Ada amin? Dan itu yang kita bawa. Dan saya percaya
ketika kita memegang janji Tuhan yang lebih besar dari masalah, yang lebih besar dari semua pergumulan hidup kita, apapun selesai dong. Jangan pernah berpikir rumah tangga tidak ada masalah, ya pasti ada masalah. Kita hidup nafas saya begitu melek mata, masalah juga, aduh flu dan sebagainya, masalah dong. Tetapi dalam kehidupan kita bisa menyelesaikan bersama dengan perjanjian di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan menjadi kepala rumah tangga saya. Ada amin? Next. Di dalam perjanjian baru dikatakan ya, bahwa tidakkah kamu baca dari sejak semula manusia, sejak semula Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya selalu menggambarkan laki-laki itu separuh dan perempuan itu separuh. Ya. Kalau di dalam pernikahan, kalau masih single dan sebagainya bulat ya, dia hidup sendiri, dia pergi kemana-mana. Tetapi ketika dia masuk dalam pernikahan semuanya jadi separuh dan separuh. Dan separuh ini ketika dipasangkan, itulah yang dinamakan keduanya menjadi satu daging. Sehingga kalau kita mau memisahkan diri kita kepada istri saya, kita ya nggak mungkin dong. Orang separuh kok. Separuh hati saya ada di istri saya, separuh pikiran saya ada di istri saya. Artinya bahwa saya bisa hebat, saya bisa seperti ini karena ada istri saya. Sebaiknya istri saya bisa menjadi ibu rumah tangga yang hebat juga karena saya berikan kepercayaan, saya kasihi. Ada amin? Coba kita belajar, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kasih suamimu, kasih istrimu dengan sepenuh hati. Karena itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya, kita pasti merawati diri kita dengan baik. Itulah yang dinamakan satu tubuh. Di dalam roh ya, kita bukan hanya menikah secara daging ya, tetapi di dalam roh kita juga bersatu. Nanti kita akan bisa merasakan kalau kita terus-menerus doa bareng, kita ke gereja bareng, kita kegiatan bareng. Itu kita mau ngomong apa istri kita udah tahu kok. Tanya ke semua hamba Tuhan yang memang membawa keluarganya di gereja. Istri mau ngomong apa suaminya juga udah tahu. Bukan kebatinan ya, tetapi karena Tuhan memang nyatakan keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu. Separuh istri, separuh suami. Sehingga kalau sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah kalau ada artis tadi yang bisa memisahkan diri itu berarti dia pola pikirnya dia masih seorang diri. Dia hidupnya sendiri, kekayaannya sendiri, usaha sendiri. Istri cuma numpang masuk di rumah dia. Itu bukan menikah ya. Itu cuma tinggal bareng. Dan sekarang cilakanya banyak orang modern tinggal bareng serumah. Bukan terlibat dalam pernikahan kudus. Bukan berarti saya merasa hebat, saya menjadi suci dan sebagainya. Ya, tidak mungkin orang tadi saya sampaikan orang cakep ya artis tiba-tiba datang mau cinta sama saya kemudian minta kawin, tidak mungkin. Karena separuh hidup saya sudah diambil oleh istri saya. Saya tidak mungkin melepaskan hati saya, pikiran saya, kehidupan saya kepada orang lain yang tidak saya kenal dong. Sementara kehidupan rumah tangga itu bukan karena happy, mungkin Bapak Ibu lihat sekarang kita happy. Tetapi apakah dalam 30 tahun pernikahan itu semuanya happy? Ya pasti kagak dong. Dan semuanya up and down ini bisa dilewati bersama-sama, itu yang tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Dan di dalam up and down ini hidup bersama dengan suami dan istri, Tuhan campur tangan di dalamnya. Ada amin? Next. Makanya selalu piramida perkawinan itu adalah segitiga. Di ujung-ujung ada suami dan istri, atasnya ada Tuhan. Bagaimana kalau kita bisa lebih dekat? Nempel aja terus naik ke Tuhan. Maka suami istri akan semakin dekat dan semakin dipersatukan. Pada saat itu ada kesempurnaan pernikahan. Jadi tolong ya Bapak Ibu Saudara, kalau nanti yang anak-anak muda menikah ingat bahwa kedahsyatan pernikahan hanya terjadi ketika keduanya bertemu dengan Tuhan. Yang sudah menikah sedemikian lama ya, datang aja ke gereja ya, Pak Abraham ini datang ke sini, ikut kegiatan.
Karena disitulah kita belajar untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, suami dan istri semakin dikuduskan, semakin dikasihi, semakin disempurnakan. Ada amin? Next. Ada firman Tuhan katakan ya, ini perjanjian juga. Suami apa? Mengasihi istri, semuanya tahu. Tapi suami paling suka, istri tunduklah kepada suamimu. Itu selalu dikatakan ya. Padahal istrinya nggak mau tunduk sama suaminya. Terus gimana dong? Kalau kayak gini gimana? Manusia udah gede-gede tiba-tiba kita nikah dalam satu rumah, kemudian firman itu muncul. Hai istri, tunduklah kepada suami. Istrinya nggak mau tunduk, tapi nggak mau, orang gua pinter kok, teman kerja kok. Ya. Apa yang terjadi? Terus gimana dong? Ya. Emang bisa tunduk? Tidak bisa. Tapi ada satu hal. Setiap laki-laki dan perempuan lakukanlah bagianmu di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Tidak perlu kita pukulin istri kita supaya tunduk. Ya. Tidak perlu kita cerewet-cerewet, oh suami saya nggak mengasihi saya, yang nggak perhatian dan sebagainya, nggak usah. Tetapi bagian kita lakukan. Suami ya bagiannya kasih istri, kasih aja udah selesai. Istri bagiannya tunduk, tunduk aja. Nanti Tuhan akan membuat suami mengasihi istrinya. Nanti Tuhan akan membuat istri tunduk kepada suaminya. Saya nikah itu teman kerja, Bu Indri teman kerja. Sama-sama bekerja, sama-sama pinternya. Terus tiba-tiba nikah. Nah ketika nikah saya minta, udah kamu di rumah dong, milih kerja atau nikah. Kalau milih nikah ya berhenti bekerja, ya tinggal di rumah untuk menopang suami. Oke, tinggal di rumah. Bayangin biasa kerja kemudian di rumah. Pinter, terus biasa di rumah. Terus ngapain coba? Mau nurut sama suami? Ya kagak dong. Pasti ngeyel dong, wah diskusinya alot dan sebagainya. Saya pikir ini Tuhan, ini ada firman-Mu terus gimana? Ini saya belajar tentang firman ini very real, sangat nyata dalam kehidupan saya. Tuhan terus gimana ini ya, istri pinter, laki-laki ya, tolong kalau mau cari istri yang nurut, jangan cari istri yang pinter. Kalau pinter pasti nggak mau nurut, pasti udah, karena dia pinter kok, ya toh. Makanya si Nikolas, istrinya anaknya Ahok, dia nggak mau kawin, saya nggak mau kawin. Karena apa? Masa saking pinternya, ya, dikasih tahu suaminya nggak mau dia. Sampai sekarang nggak mau. Tapi kan ini sudah dipersatukan di dalam roh, terus gimana Tuhan? Saya mau hidup dalam roh, ya. Ya, waktu itu Tuhan ngomong apa? Kalahkan istrimu. Bener nggak ini? Ini suaranya bener nggak? Kalahkan istrimu, tundukkan istrimu. Oke, sip. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena pengalaman di rumah tangga saya, KDRT militer ya, bapak saya kalau ngomongnya gak itu diajar udah, bet, sip gua hajar. Oh Tuhan yang ngomong kok. Kan? Tapi ada tapinya, Tuhan ngomong apa? Kalahkan istrimu dengan kasih. Kubrak. Kalahkan dengan kasih terus gimana dong ya kan? Ya engkau terus kasih sampai dia kalah. Kalah itu artinya tunduk kepada firman Tuhan. Waduh, ini yang susah. Ya udah, sejak saat itu saya mengasihi istri saya. Mengasihi itu bukan berarti apa ya? Dulu tidak mengasihi kemudian mengasihi bukan ya. Tetapi semakin mengasihi. Kalau anak sekarang namanya apa? Bucin ya, bucin. Ya, kalau anak muda ya. Ya itu aja udah saya lakukan. Keluarga besar saya protes. Wah protes, jangan terlalu memanjakan istri nanti ngelunjak. Tapi saya nggak peduli. Saya tetap mengasihi istri saya. Duit semuanya dikasih, apapun dikasih, udah kasih semuanya ya. Gantian saya minta duit. Lah kalau nggak dikasih duit gimana bisa naik pergi ya, naik mobil dan sebagainya. Tetapi luar biasanya adalah ya, ketika saya melakukan bagian saya secara bertahap, Tuhan mengubah hati pikiran seorang yang pintar ini untuk memahami firman Tuhan. Sehingga sekarang sama, udah firman ini terjadi di rumah tangga. Sama juga ketika saya mau mendidik anak-anak saya. Bagaimana anak bisa nurut sama orang tuanya? Zaman sekarang mana ada anak nurut ya. Tetapi karena pengalaman pribadi saya seperti itu, akhirnya gampang. Anak nurut sama orang tua kalau orang tua nurut sama Tuhan. Ada amin? Jadi kalau anak-anak belangsak, saya tahu orang tuanya pasti tidak nurut sama Tuhan. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan ya, pelayan Tuhan datang ke rumah. Pak Pendeta tolong doakan anak saya gini.
Ya Tuhan perlihatkan dia sendiri yang gak mau taat sama Tuhan. Nomor satu dia gak mau taat. Anak-anaknya mau taat gimana? Orang firman itu lurus berbanding lurus. Apa yang kau lakukan, Tuhan akan lakukan terhadap seluruh anggota keluargamu. Ada amin. Dan itu pasti akan kita alami sendiri. Next. Kita akan melihat ciri keluarga yang sehat. Ya, yang pertama pasti takut akan Tuhan. Dan ada porsi untuk Tuhan, nggak usah khawatir ya. Bapak Ibu beribadah di tempat ini, tempatnya seperti ini, jumlahnya orang sedikit, tidak usah khawatir. Karena ini adalah salah satu ciri keluarga yang sehat di dalam Tuhan. Ketika engkau punya porsi untuk Tuhan, Tuhan akan memperhatikan engkau. Ya, saya dari zaman dulu kala ya, itu diajar orang tua, berikan porsi untuk Tuhan. Kalau ada pembangun gereja apapun kasih, udah nggak usah pikirin. Ya, orang mikir kan, ngapain saya kasih duit untuk gereja, gereja nggak perhatiin saya. Orang itu orang yang tidak punya iman, tidak paham soal firman Tuhan. Orang itu adalah orang yang tidak tahu bahwa dia hidup diberkati karena Tuhan. Itu sorry ya saya ngomong BODO banget itu, bodoh banget orang itu. Dia hidup karena berkat Tuhan, tetapi dia mengutuki rumah Tuhan. Kalau kita ngomong ayo kita persembahan, wah langsung protes. Loh, itu persembahan buat siapa? Bukan buat saya kok, untuk rumah Tuhan. Ingat ya, ketika kita memberikan perhatian untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan rumah kita. Nggak usah khawatir. Ketika kita ada porsi untuk Tuhan, Tuhan akan menjamin keluarga kita. Ada amin? Jadi apa yang terjadi di tempat ini menjadi saksi sebetulnya. Apakah Tuhan tidak akan memelihara keluargamu? Ada amin? Apakah Tuhan tidak akan memelihara ekonomimu? Apakah Tuhan tidak akan memelihara anak-anakmu? Apakah Tuhan tidak akan melimpahkan berkat atas engkau? Why? Kenapa? Karena engkau punya porsi untuk Tuhan. Ada amin? Saya sudah mengalami. Maka ini yang selalu saya bagikan. Bahwa setiap orang yang punya porsi untuk Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan akan menjagai. Gak usah khawatir. Anak-anakmu nanti luar biasa, bocil-bocil yang masih kecil itu, Tuhan sudah siapkan masa depan yang luar biasa. Karena Tuhan yang memelihara, kita nggak tahu masa dan waktu, tapi Tuhan itu adalah dahsyat. Pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang bisa dinikmati, pengen pulang. Ya. Saya kalau ada orang nawarin saya makan, ya, customer supplier itu makanya wah nomor 1 di dunia. Tapi saya lebih suka pulang, ya. Saya lebih suka pulang. Makan ditunggu istri di rumah, bukan ditunggui purel. Mangku purel itu yang sekarang lagi viral ya. Anak muda yang ngomong itu. Lebih baik di rumah, lebih happy karena menikmati bersama dengan rumah tangga dengan istri. Komunikasi yang sederhana. Bapak Ibu Saudara ya, anak-anak muda sama suami sama istri nggak usah ngomong yang susah-susah, yang berat-berat, yang simpel-simpel aja, yang nggak ada mutunya, yang diulang-ulang ya. Ya memang gitu dong. Ya. Kalau kita ngomong yang berat-berat, yang ngomong sama atasan, ngomong sama relasi, itu ngomong yang berat-berat. Kalau ngomong yang cemen-cemen pasti apaan sih ini, nggak mutu banget orang ini. Tapi ketika sama pasangannya ngomong apa aja ya, biasakan seperti itu artinya kita ngomong dengan diri sendiri, ngomong diulang-ulang juga nggak apa-apa kok ya. Justru disitulah letak indahnya rumah tangga, terbuka, tidak ada yang disembunyikan dan saling membangun. Jangan seorang istri menjelek-jelekan istrinya. Jangan seorang istri menjelek-jelekan suaminya karena itu adalah dirinya sendiri. Ya, di depan umum tolong sama sekali jangan membicarakan hal yang baik jelek terhadap pasangan kita. Justru kita ada untuk melindungi, untuk mendoakan, membuat mereka menjadi sempurna. Ingat ya, yang menjadi etalase saya adalah istri saya dong. Yang menjadi etalase istri saya adalah saya. Dia punya suami yang baik, saya punya istri yang baik. Orang bisa melihat, yang menjadi etalase saya anak-anak saya dong, ya kan? Saya punya anak-anak yang baik, betul kan? Tapi saya melayani Tuhan suami istri, anaknya belangsak terus gimana? Ya langsung menurunkan ya martabat orang tuanya. Jadi saling membangun, anak-anak juga dirangkul. Dan yang kemudian diberkati dan menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, gunakan berkat itu untuk memberkati banyak orang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, next. Jadi di Jepang itu ada
seni yang namanya kintsugi. Kintsugi itu adalah seni untuk merekatkan cawan yang pecah dengan emas. Ya, ini sebenarnya dulu dari zaman dulu abad ke-5 itu orang Jepang banyak mengimpor ya barang-barang porselin dari Cina. Nah, pada saat itu ada raja mempunyai kaisar ya, punya barang yang pecah dan dia sayang sekali. Terus dia panggil orang ahli-ahli, terus gimana caranya dong? Makanya direkatkan dengan emas. Dan sekarang ini menjadi seni yang sangat mahal, seni yang sangat indah. Untuk kita dalam rumah tangga kita, tidak ada yang sempurna. Laki-laki tidak sempurna, perempuan tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna. Kadang kita berbicara dengan kasar, kadang kita menyakiti hati satu dan yang lain. Ya, mungkin itu nggak bisa dilupakan ya. Tetapi ada satu hal, ketika kita bawa kepada Tuhan, maka kepingan-kepingan itu dipersatukan dengan emas. Dan ketika kepingan-kepingan dipersatukan dengan emas, itu menjadi barang yang lebih berharga. Dan ketika barang itu sudah siap, apa yang terjadi? Berkat Tuhan tercurah. Ada amin? Saya manggil tim pemuji untuk naik ke atas. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita ada di tempat ini karena perjanjian Tuhan. Kita berkeluarga karena perjanjian Tuhan. Kita mempunyai keturunan juga karena perjanjian Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa untuk meneguhkan perjanjian itu. Untuk menyatakan bahwa kuasa perjanjian itu terjadi atas kehidupan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak, sekarang kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar bahwa pernikahan itu ada perjanjian dari Tuhan sendiri. Yang memulai inisiatif adalah Tuhan sendiri. Dan sekarang ini ya Bapak, kami ada di tempat ini. Kami ada suami istri, kami ada keluarga-keluarga, bahkan kami ada yang belum menikah dan kami berencana untuk menikah. Kami ada dalam suatu pernikahan papa mama kami. Ya Bapak, sekarang kami membawa pernikahan semua orang yang sudah menikah, yang sudah punya anak-anak ke dalam tangan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan teguhkan perjanjian pernikahan itu atas kami semuanya. Tuhan membuat bahwa pernikahan itu menjadi berkat bagi seluruh dunia. Karena kami adalah anak Allah dan kami mempunyai keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang berasal dari Tuhan adalah berkat. Semua yang berasal dari Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan sekarang ini di tempat ini ya Bapak, kami sudah menjadi berkat. Doa-doa kami memberkati lingkungan kami, kasih kami memberkati lingkungan kami. Bahwa dengan ada di tempat ini ya Bapak, kegelapan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kami, suci kuduskan kami ya Bapak. Sekarang ini kalau kami datang di hadapan Tuhan dengan beban berat,
dengan penderitaan kami, dengan masalah hidup kami. Kami percaya kepada firman-Mu yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekarang kita semuanya ucapkan, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang kami alami, kami pikul, kami rasakan sampai sekarang ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat baru dari surga di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam anak-anak kami. Firman Tuhan berkata, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan berhati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kau semuanya ucapkan, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menerima kuk yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bawah Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti. Dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwaku mendapatkan ketenangan. Karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Bapak Surgawi, sekarang lihat anak-anakmu yang ada di tempat ini. Engkau sudah pulihkan mereka. Dan izinkan mereka sekarang mengucapkan doa-doa permohonan mereka. Karena firman Tuhan berkata, kalau dua orang di dunia sepakat meminta apapun juga, maka Bapak Surgawi memberikan. Dan sekarang ini mintalah, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Ucapkan doamu, terus ucapkan doamu, ucapkan permohonanmu, ucapkan doamu untuk suamimu, doamu terhadap istrimu, doamu terhadap anak-anakmu, doamu terhadap keluarga besarmu. Ucapkan doa-doamu, ucapkan doa-doamu, ucapkan doa-doamu, terus ucapkan doa-doamu. Ya Tuhan, Bapak sudah lihat doa-doa mereka sekarang sudah sampai di hadapan Bapak Surgawi. Sesuai dengan firman Tuhan, sekarang Bapak Surgawi mengabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpentera di bumi di surga, Matius 18 ayat 18, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, perjumpaan yang dahsyat. Kami belajar yang dahsyat dari Bapak Surgawi. Hamamu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang dalam diri kami akan terus menyala-nyala, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Setiap rahasia yang sudah kami pelajari akan kami lakukan dengan takut dan gentar. Dan Roh Kudus akan menjadi penolong kami. Malaikat-malaikat sekarang berkemah di sekeliling kami siang dan malam, di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan surga terbuka, langit terbuka, dan cahaya kemuliaan Tuhan yang dahsyat sekarang menyinari kami, menyinari keluarga kami. Sehingga tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau adalah anak yang dahsyat, anak yang diberkati sejak saat ini. Ucapan doa-doamu berkuasa di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Apapun yang kau minta, Tuhan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemanapun kau berada, engkau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri jawaban syukur.